Pohon pengetahuan. Dalam bab sebelumnya, kita melihat bahwa meskipun sapiens sudah menghuni Afrika Timur 150.000 tahun lalu, mereka mulai menjelajah wilayah lain di planet bumi dan mendorong spesies manusia lain punah baru sekitar 70.000 tahun lalu. Selama beberapa milenium penghubung, sekalipun sapiens kuno ini tampak seperti kita dan otak mereka sebesar otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan yang menonjol atas spesies-spesies manusia lainnya, tidak menghasilkan alat-alat yang sangat canggih, dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang istimewa. Faktanya, dalam pertemuan pertama yang tercatat antara sapiens dan Neandertal, Neandertal lah yang menang. Sekitar 100.000 tahun lalu, sekelompok sapiens bermigrasi ke utara menuju Levant yang merupakan teritori Neandertal, tetapi gagal menancapkan pijakannya. Mungkin itu disebabkan oleh penghuni pribumi, iklim yang buruk, atau tak biasa dengan parasit-parasit lokal. Apapun penyebabnya, sapiens pada akhirnya mundur, meninggalkan Neandertal sebagai penguasa Timur Tengah. Prestasi buku ini membuat para ahli berspekulasi bahwa struktur internal otak sapiens ini mungkin berbeda dari kita. Mereka tampak seperti kita, tetapi kemampuan kognitif mereka, belajar, mengingat, berkomunikasi jauh lebih terbatas. Mengajari sapiens kuno seperti itu berbahasa Inggris, mengajarkan kebenaran dogma Kristen, memahamkan mereka teori evolusi mungkin menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya, kita mungkin akan sangat kesulitan mempelajari bahasanya dan memahami cara berpikirnya. Akan tetapi, kemudian diawali sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mulai melakukan hal-hal yang sangat khusus. Pada sekitar masa itu, beberapa rombongan sapiens meninggalkan Afrika untuk kali kedua. Kali ini mereka mengusir Neandertal dan semua spesies manusia lainnya, tidak hanya dari Timur Tengah, tetapi juga dari permukaan bumi. Dari periode yang sangat singkat, sapiens mencapai Eropa dan Asia Timur. Sekitar 45.000 tahun lalu, mereka menyeberang laut terbuka dan mendarat di Australia, sebuah benua yang belum pernah terjangkau oleh manusia. Dalam periode dari sekitar 70.000 tahun lalu sampai sekitar 30.000 tahun lalu, muncullah penemuan perahu, lampu minyak, busur, dan panah, serta jarum yang diperlukan untuk menjahit baju hangat. Benda-benda pertama yang pantas disebut sebagai seni dan perhiasan muncul dari era ini, sebagaimana bukti tak terbantahkan untuk agama, perdagangan, dan stratifikasi sosial. Sebagian besar peneliti percaya bahwa pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya itu merupakan produk dari sebuah revolusi kemampuan kognitif sapiens. Mereka mengemukakan bahwa orang-orang yang memunahkan Neandertal, yang berdiam di Australia dan memahat patung manusia singa style Dionman, adalah orang-orang yang pintar, kreatif, dan sensitif seperti kita. Andai saja kita bisa bertemu dengan para seniman gua style, kita tentu bisa belajar bahasa mereka dan mereka belajar bahasa kita. Kita akan bisa menjelaskan kepada mereka segala hal yang kita tahu, dari petualangan Alice in Wonderland sampai ke paradoks fisika kuantum, dan mereka bisa mengajar kita bagaimana pandangan orang-orang mereka tentang dunia. Munculnya dua cara baru dalam berpikir dan komunikasi antara 70.000 tahun dan 30.000 tahun lalu merupakan revolusi kognitif. Apa penyebabnya? Kita tidak tahu. Teori yang paling banyak dipercaya mengemukakan bahwa mutasi genetik tanpa sengaja mengubah penyambungan sel-sel otak sapiens
memungkinkan mereka berpikir dalam cara yang belum pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi dengan satu jenis bahasa yang sama sekali baru. Kita bisa menyebutnya mutasi pohon pengetahuan. Mengapa itu lebih mungkin terjadi pada DNA sapiens ketimbang Neanderthal? Sejauh yang bisa kita pahami, ini semata-mata masalah kesempatan saja. Namun yang lebih penting untuk dipahami adalah konsekuensi dari mutasi pohon pengetahuan ketimbang penyebabnya. Apa keistimewaan bahasa baru sapiens yang memungkinkan kita menaklukkan dunia? Itu bukan bahasa yang pertama. Setiap binatang punya sebentuk bahasa. Bahkan serangga seperti lebah dan semut tahu bagaimana berkomunikasi dengan cara yang canggih, menginformasikan ke rekannya tentang keberadaan makanan. Itu juga bukan bahasa vokal pertama. Banyak binatang, termasuk semua spesies kera dan monyet, memiliki bahasa vokal. Misalnya, kera hijau menggunakan seruan-seruan yang bermacam-macam jenisnya untuk berkomunikasi. Para ahli binatang telah mengidentifikasi salah satu seruan itu seperti hati-hati, ada elang. Seruan yang agak berbeda bermakna peringatan, awas, ada singa. Ketika peneliti memutar rekaman seruan pertama ke sekelompok monyet, monyet itu berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan dan menolak ke atas dalam ketakutan. Ketika kepala kelompok yang sama diperdengarkan suara kedua, peringatan adanya singa, mereka cepat-cepat memanjat pohon. Sapiens bisa menghasilkan lebih banyak suara berbeda ketimbang monyet hijau, tetapi lumba-lumba dan gajah punya kemampuan yang sama mengesankannya. Seekor beo bisa mengatakan apapun yang dikatakan Albert Einstein selain menirukan suara-suara dering telepon, bantingan pintu, dan raungan sirine. Apapun keunggulan Einstein atas beo, jelas itu bukan vokal. Kalau begitu, apa sesungguhnya yang istimewa dari bahasa? Jawaban yang paling umum adalah bahwa bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menghubungkan sejumlah terbatas bunyi dan tanda untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas, masing-masing dengan makna yang berbeda. Dengan itu, kita bisa mencerna, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi dalam jumlah yang luar biasa besar tentang dunia sekeliling. Seekor monyet hijau bisa berteriak ke rekan-rekannya, hati-hati, ada singa. Namun, seorang manusia modern bisa memberitahu teman-temannya bahwa pagi ini, dekat tikungan sungai, dia melihat seekor singa mengikuti kawanan bison. Dia kemudian bisa menjelaskan lokasi pastinya, termasuk jalan-jalan yang berbeda menuju ke arah sana. Dengan informasi ini, para anggota rombongannya bisa berkumpul bersama dan membahas apakah mereka akan mendekati sungai itu untuk menghindari singa dan memburu bison. Teori kedua menyetujui bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai sarana berbagi informasi tentang dunia. Namun informasi paling penting yang harus disampaikan adalah tentang manusia, bukan tentang singa dan bison. Bahasa kita berevolusi menjadi cara bergosip. Menurut teori ini, Homo sapiens pada dasarnya adalah binatang sosial. Kerjasama sosial adalah kunci bertahan dan reproduksi kita. Tidak cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk tahu keberadaan singa dan bison. Yang jauh lebih penting bagi mereka adalah tahu siapa dalam kalangan mereka membenci siapa, siapa tidur dengan siapa, siapa yang jujur, dan siapa penipu. Jumlah informasi yang harus didapat dan disimpan oleh seseorang untuk melacak hubungan-hubungan yang berubah-ubah di antara beberapa puluh individu sungguh mengejutkan. Dalam satu kawanan 50 individu, ada 1225 hubungan satu-satu dan kombinasi sosial rumit yang tak terhitung.
Semua kira menunjukkan minat tinggi pada informasi sosial seperti itu, tetapi mereka kesulitan bergosip secara efektif. Neandertal dan Homo sapiens kuno juga kesulitan berbicara sembunyi-sembunyi di belakang temannya, kemampuan yang kebanyakan berisi untuk menjelek-jelekkan orang lain nyatanya penting untuk kerjasama dalam kawanan dalam jumlah besar. Keterampilan linguistik yang didapat sapiens modern sekitar 70 milenium lalu memungkinkan mereka bergosip selama berjam-jam. Informasi terpercaya tentang siapa yang bisa dipercaya berarti bahwa kawanan-kawanan kecil bisa membesar menjadi kelompok-kelompok besar, dan sapiens bisa mengembangkan jenis kerjasama yang lebih ketat dan lebih canggih. Teori gosip mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi sejumlah studi mendukungnya. Bahkan, kini mayoritas besar komunikasi manusia, entah itu dalam bentuk surel, percakapan telepon, atau kolom surat kabar, adalah gosip. Gosip muncul pada kita begitu alamiah sehingga tampak seakan-akan bahasa kita berevolusi untuk tujuan ini. Apakah Anda mengira para profesor sejarah berbincang tentang alasan Perang Dunia Pertama ketika bertemu untuk makan siang? Atau bahkan para ahli fisika nuklir menghabiskan waktu rehat minum kopi mereka dalam konferensi saintifik untuk membicarakan tentang partikel-partikel atom? Terkadang iya, namun lebih sering mereka bergosip tentang profesor yang memergoki suaminya berselingkuh, pertengkaran antara ketua jurusan dan dekan, atau rumor-rumor bahwa seorang kolega menggunakan data riset untuk membeli Lexus. Gosip biasanya fokus pada kesalahan. Para pecinta rumor adalah pilar keempat asli, yakni para jurnalis yang menginformasikan kepada masyarakat tentang dan karena itu melindungi masyarakat dari penipuan dan para pembonceng. Sangat mungkin teori gosip dan teori ada singa dekat sungai keduanya valid. Namun, ciri unik sejati dari bahasa kita bukanlah kemampuannya meneruskan informasi tentang manusia dan singa, melainkan kemampuannya meneruskan informasi tentang hal-hal yang tidak tampak sama sekali. Sejauh yang kita tahu, hanya sapiens yang bisa berbicara tentang segala jenis entitas yang belum mereka lihat, sentuh, atau endus. Legenda, mitos, Tuhan, dan agama muncul kali pertama dengan kehadiran revolusi kognitif. Banyak binatang dan spesies manusia sebelumnya bisa mengatakan hati-hati, ada singa. Berkat revolusi kognitif, Homo sapiens memperoleh kemampuan untuk mengatakan singa adalah penjaga arwah suku kita. Kemampuan untuk berbicara tentang fiksi ini adalah unik dari bahasa sapiens. Relatif mudah untuk menyepakati bahwa Homo sapiens yang bisa berbicara tentang hal-hal yang benar-benar tidak nyata dan meyakini 6 hal mustahil sebelum sarapan. Anda tidak bisa meyakinkan seekor monyet untuk memberimu sebuah pisang dengan menjanjikan pisang dalam jumlah tak terbatas setelah kematian di surga monyet. Namun mengapa itu penting? Bagaimanapun, fiksi bisa menjadi penyesatan dan pengasingan yang berbahaya. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari peri dan kuda terbang tampaknya akan punya peluang lebih kecil untuk bertahan ketimbang orang-orang yang pergi untuk mencari jamur dan rusa. Dan jika Anda menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk berdoa pada arwah penjaga yang tidak nyata, apakah Anda membuang-buang waktu percuma, waktu yang lebih baik digunakan untuk mencari makan, berkelahi, dan berzina? Akan tetapi, fiksi memungkinkan kita bukan hanya membayangkan sesuatu, melainkan juga melakukannya secara kolektif. Kita bisa mengabaikan mitos umum seperti kisah penciptaan dalam kitab suci.
mitos masa impian penduduk aborigin Australia, dan mitos nasionalis tentang negara-negara modern. Mitos semacam itu, kemampuan yang belum ada sebelumnya untuk bekerjasama secara fleksibel dalam jumlah besar. Semut dan lebah juga mampu bekerjasama dalam jumlah besar, tetapi mereka melakukannya dalam cara yang sangat kaku dan hanya dengan kerabat terdekatnya. Serigala dan simpanse bekerjasama jauh lebih fleksibel ketimbang semut, tetapi mereka melakukannya hanya dengan individu dalam jumlah kecil yang mereka kenal sangat akrab. Sapiens bisa bekerja sama dalam cara yang jauh lebih fleksibel secara ekstrim dengan orang asing dalam jumlah tak terbatas. Itulah mengapa sapiens menguasai dunia sementara semut makan sisa-sisa kita, dan simpanse terkunci di kebun-kebun binatang dan laboratorium riset. Legenda Peugeot. Sepupu kita simpanse biasanya hidup dalam kawanan-kawanan kecil berisi beberapa puluh individu. Mereka membentuk pertemanan dekat, berburu bersama, dan berjuang bahu-membahu melawan babon, cheetah, dan simpanse-simpanse musuh. Struktur sosial mereka cenderung hierarkis. Anggota dominan yang hampir selalu jantan biasa disebut jantan alfa. Pejantan-pejantan lain dan para betinanya tunduk kepada jantan alfa dengan merunduk di hadapannya sambil mengeluarkan suara-suara dengkur tak ubahnya manusia yang membungkuk di hadapan seorang raja. Jantan alfa berjuang keras untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kawanannya. Ketika dua individu berkelahi, ia akan mengintervensi dan menghentikan tindak kekerasan. Tanpa ampun, ia mungkin memonopoli secara istimewa makanan idaman dan mencegah pejantan kelas bawah mengencani betina. Ketika dua pejantan berkelahi untuk posisi alfa, mereka biasanya melakukannya dengan membentuk koalisi pendukung yang besar, baik jantan maupun betina, dan dari kelompoknya. Ikatan di antara anggota-anggota koalisi didasarkan pada kontak kesehariannya, pelukan, sentuhan ciuman, pembersihan tubuh, dan dukungan timbal balik. Sebagaimana manusia, politisi dalam kampanye pemilihan umum berkeliling untuk berjabat tangan dan mencium bayi. Begitu pula simpanse yang berminat menduduki posisi puncak, menghabiskan banyak waktu untuk memeluk, menepuk punggung, dan mencium bayi simpanse. Jantan alfa yang menang biasanya bukan karena kuat secara fisik, melainkan karena ia memimpin koalisi yang besar dan stabil. Koalisi memainkan peran penting tidak hanya selama perebutan posisi alfa, tetapi juga hampir seluruh aktivitas sehari-hari. Para anggota koalisi menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi makanan, dan membantu temannya yang kesulitan. Ada batas yang tegas, ukuran kelompok yang bisa dibentuk dan bertahan dengan cara itu. Agar berfungsi, semua anggota kelompok harus saling mengenal secara intim. Dua simpanse yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berkelahi, dan tidak pernah terlibat dalam saling membersihkan badan tidak akan tahu apakah mereka bisa saling percaya dan mana di antara mereka yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam kondisi alamiah, satu kawanan simpanse biasanya beranggotakan sekitar 20-50 individu. Ketika jumlah simpanse dalam satu kelompok meningkat, keteraturan sosial goyah, akhirnya mengarah ke perpecahan dan pembentukan kawanan baru oleh sebagian anggota dalam kelompok itu. Hanya dalam kasus yang sangat sedikit, para ahli binatang mengamati kelompok-kelompok yang lebih besar dari 100 simpanse. Kelompok-kelompok simpanse jarang yang bekerja sama dan cenderung bersaing untuk teritori dan makanan. Para periset telah mendokumentasikan perang panjang antar kelompok dan bahkan dalam satu kasus, aktivitas genosida terjadi
yang di dalamnya satu kawanan secara sistematis membantai sebagian besar anggota kawanan lain. Pola-pola serupa mungkin mendominasi kelompok sosial manusia awal, termasuk Homo sapiens kuno. Manusia, seperti simpanse, memiliki naluri sosial yang memungkinkan para leluhur kita membentuk pertemanan dan hierarki, dan memburu atau berkelahi bersama-sama. Namun sebagaimana naluri sosial simpanse, manusia itu teradaptasi hanya untuk kelompok intim kecil. Ketika kelompok tumbuh besar, keteraturan sosialnya goyah dan kelompok terpecah. Andai pun satu lembah subur bisa menghidupi 500 sapiens kuno, tidak mungkin begitu banyak orang asing bisa hidup bersama-sama. Bagaimana mereka menyepakati siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang harus berburu di mana, atau siapa yang berpasangan dengan siapa? Dengan munculnya revolusi kognitif, gosip membantu Homo sapiens membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih stabil. Namun bahkan gosip pun punya keterbatasan. Riset dalam bidang sosiologi telah menunjukkan bahwa maksimum ukuran alamiah yang diikat oleh gosip adalah sekitar 150 individu. Sebagian besar anggota tidak mungkin bisa mengenal secara intim atau menggosip secara efektif tentang lebih dari 150 anggota. Bahkan pada masa kini, ambang batas kritis organisasi manusia jatuh pada kisaran angka ajaib ini. Di bawah ambang batas ini, komunitas, bisnis, jaringan sosial, dan kesatuan militer bisa mempertahankan diri yang didasarkan terutama pada perkenalan intim dan kegandungan rumor. Tak dibutuhkan pangkat formal, jabatan, dan buku aturan untuk menjaga ketertiban. Satu peleton yang berisi 30 tentara atau bahkan satu kompi berisi 100 tentara bisa berfungsi baik atas dasar hubungan akrab dengan disiplin formal yang minim. Seorang sersan yang sangat dihormati bisa menjadi raja kompi dan menegakkan otoritasnya bahkan kepada seorang opsir yang bertugas. Satu bisnis keluarga bisa bertahan dan berkembang tanpa dewan direktur, seorang CEO, atau satu departemen akunting. Namun, begitu ambang batas 150 orang terlampaui, keadaannya tidak bisa begitu lagi. Anda tidak bisa menjalankan satu divisi dengan ribuan tentara seperti Anda memimpin satu peleton. Bisnis keluarga yang sukses biasanya menghadapi krisis ketika tumbuh lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak personel. Jika tak bisa memperbarui diri, perusahaan itu akan pecah. Bagaimana bisa Homo sapiens berhasil melampaui ambang batas kritis ini, yang pada akhirnya mendirikan kota-kota berpenduduk puluhan ribu penghuni dan imperium yang menguasai ratusan ribu orang? Rahasianya mungkin adalah munculnya fiksi tadi. Orang asing dalam jumlah besar bisa bekerja sama dengan sukses dengan meyakini mitos bersama. Setiap kerja sama manusia dalam skala besar, entah itu negara modern, gereja abad pertengahan, kota kuno, atau suku kuno, berakar pada mitos bersama yang muncul hanya pada imajinasi kolektif orang-orang. Gereja berakar pada mitos religius bersama. Dua orang Katolik yang tidak pernah saling bertemu bisa bersama-sama dalam perang salib atau menggalang dana untuk membangun rumah sakit karena mereka sama-sama yakin bahwa Tuhan berinkarnasi dalam daging manusia dan memungkinkan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Negara berakar dari mitos kebangsaan bersama. Dua orang Serbia yang tidak saling bertemu mempertaruhkan nyawa untuk saling menyelamatkan karena keduanya yakin keberadaan negara Serbia, tanah air Serbia, dan bandara Serbia. Sistem pengadilan berakar dari mitos hukum bersama. Dua pengacara yang tidak pernah saling bertemu bisa menyatukan upaya membela orang yang benar-benar asing
karena mereka percaya pada eksistensi hukum, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan uang yang dibayarkan sebagai upah. Meskipun demikian, hal-hal ini muncul di luar cerita-cerita yang ditemukan dan diceritakan orang ke orang lain. Tak ada Tuhan di alam semesta, tak ada negara, tak ada uang, tak ada hak asasi manusia, tak ada hukum, tak ada keadilan di luar imajinasi umum makhluk manusia. Orang dengan mudah memahami bahwa manusia primitif merekatkan keteraturan sosial dengan meyakini adanya hantu dan arwah dan berkumpul setiap bulan purnama untuk menari bersama di api unggun. Apa yang tak bisa mereka apresiasi adalah bahwa institusi-institusi modern institusi-institusi modern kita berfungsi benar-benar atas dasar yang sama. Ambil contoh dunia korporasi bisnis. Orang-orang bisnis modern dan para pengacara sesungguhnya adalah dukun-dukun hebat. Perbedaan prinsip antara mereka dan suku pedalaman terasing adalah bahwa para pengacara modern menceritakan kisah yang lebih aneh. Legenda Peugeot memberi kita contoh yang bagus. Sebuah ikon yang agak mirip manusia singa stadil muncul pada masa kini di mobil, truk, dan sepeda motor dari Paris sampai Sydney. Itulah hiasan kap yang menghiasi kendaraan buatan Peugeot, salah satu pabrikan mobil tertua dan terbesar di Eropa. Peugeot bermula dari sebuah bisnis keluarga kecil di desa Valentigne, hanya sekitar 300 km dari Stadil. Kini perusahaan itu mempekerjakan sekitar 200.000 orang di seluruh dunia. Sebagian besar adalah orang-orang yang asing satu sama lain. Orang-orang asing itu bekerja sama begitu efektif sehingga pada 2008 Peugeot bisa memproduksi lebih dari 1,5 juta kendaraan, menghasilkan pendapatan sekitar 55 miliar euro. Dengan cara bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Peugeot SA, nama resmi perusahaan itu, mampu eksis? Ada banyak kendaraan Peugeot memang, tetapi itu semua bukanlah perusahaannya. Sekalipun jika setiap kendaraan Peugeot di dunia secara bersamaan dirongsokkan dan dijual sebagai besi tua, Peugeot SA tidak akan hilang. Ia akan terus memproduksi mobil baru dan menerbitkan laporan tahunan. Perusahaan itu memiliki pabrik-pabrik, mesin-mesin, dan rumah-rumah pamer, serta mempekerjakan pegawai-pegawai mekanik, akuntan, dan sekretaris. Tetapi semua itu bersama-sama bukan pembentuk Peugeot. Sebuah bencana mungkin membunuh setiap pegawai Peugeot dan kemudian menghancurkan semua jalur perakitan dan kantor-kantor eksekutifnya. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, perusahaan bisa meminjam uang, mempekerjakan pegawai-pegawai baru, membangun pabrik-pabrik baru, tetapi tetap itu bukan merupakan perusahaannya. Semua manajer bisa saja dipecat dan seluruh sahamnya dijual, tetapi perusahaan itu tetap akan utuh. Ini tidak berarti bahwa Peugeot SA kebal atau tak bisa mati. Jika seorang hakim memutuskan pembubaran perusahaan, pabrik-pabriknya akan tetap berdiri dan para pekerja, akuntan, para makhluk, tetapi Peugeot SA akan lenyap seketika. Singkatnya, Peugeot SA tampaknya tidak memiliki. Apakah ia benar-benar ada? Peugeot adalah isapan jempol dari imajinasi kolektif kita. Para pengacara menyebut ini sebagai fiksi legal. Ia tidak bisa ditunjuk bukan barang fisik. Namun ia ada sebagai entitas legal. Sama seperti halnya Anda dan saya, ia diikat oleh hukum negara-negara tempat ia beroperasi. Ia bisa membuka rekening bank dan memiliki properti. Ia membayar pajak dan ia bisa dituntut dan bahkan diadili terpisah dari orang manapun yang memiliki atau bekerja untuknya.
Peugeot milik sebuah genre fiksi legal khusus yang disebut perusahaan liabilitas terbatas. Ide di balik perusahaan-perusahaan seperti itu merupakan sebagian dari penemuan paling asli manusia. Homo sapiens hidup selama beribu-ribu tahun tanpa itu. Sepanjang sebagian besar sejarah yang tercatat, properti hanya bisa dimiliki oleh daging dan darah manusia, jenis yang berdiri di atas dua kaki dan punya otak besar. Jika pada abad ke-13, Franz Gen mendirikan bengkel pembuat kereta, dia sendirilah bisnisnya. Jika sebuah kereta yang dia buat rusak sepekan setelah pembuatan, pembeli yang sewot akan menuntut Gen secara pribadi. Jika Gen sudah meminjam 1.000 koin emas untuk mendirikan bengkelnya dan bisnis itu gagal, dia harus membayar kembali utangnya dengan menjual properti miliknya, rumah, sapi, tanah. Dia mungkin bahkan harus menjual anak-anaknya sebagai tebusan. Jika dia tidak bisa membayar hutang, dia bisa dijebloskan ke penjara oleh negara atau diperbudak oleh pemberi kredit. Dia sepenuhnya bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa batas atas seluruh kewajiban yang ditimbulkan oleh bengkelnya. Jika hidup pada masa itu, Anda mungkin akan berpikir dua kali sebelum membuka usaha sendiri. Dan sungguh situasi legal ini menghambat kewirausahaan. Orang-orang takut memulai bisnis baru dan menanggung risiko ekonominya. Nyaris tidak ada untungnya mengambil kesempatan yang bisa membawa keluarganya jatuh ke kemelaratan. Itulah mengapa orang mulai secara kolektif membayangkan eksistensi perusahaan liabilitas terbatas. Perusahaan-perusahaan semacam itu secara legal, independen dari orang yang mendirikannya atau menginvestasikan uang ke dalamnya, atau mengelolanya. Selama beberapa abad terakhir ini, perusahaan semacam itu telah menjadi pemain-pemain utama dalam area ekonomi, dan kita semakin terbiasa dengannya, sehingga kita lupa bahwa perusahaan seperti itu hanya eksis dalam imajinasi kita. Di Amerika Serikat, istilah teknis untuk perusahaan liabilitas terbatas adalah korporasi. Yang ironis karena istilah itu berasal dari korpus tubuh dalam bahasa Latin. Satu hal yang tidak dimiliki oleh korporasi-korporasi ini. Meskipun tidak memiliki tubuh real, sistem ilegal Amerika memperlakukan korporasi-korporasi sebagai person legal, seakan-akan mereka adalah daging dan darah makhluk manusia. Demikian pula halnya dengan sistem legal Prancis pada 1896 ketika Armand Peugeot yang mewarisi dari kedua orang tuanya sebuah bengkel logam yang memproduksi pegas, gergaji, dan sepeda memutuskan untuk memasuki bisnis otomotif. Untuk keperluan itu, dia mendirikan sebuah perusahaan liabilitas terbatas. Dia menamai perusahaan itu dari namanya sendiri, tetapi perusahaan itu independen dari dirinya. Jika salah satu mobil rusak, pembeli bisa menuntut Peugeot, tetapi bukan Armand Peugeot. Jika perusahaan meminjam jutaan franc dan kemudian gulung tikar, Armand Peugeot tidak berhutang pada pemberi kredit 1 franc pun. Pinjaman itu, bagaimanapun, sudah diberikan kepada Peugeot, perusahaan, bukan kepada Armand Peugeot, sang Homo sapiens. Armand Peugeot meninggal pada 1915. Peugeot sungguhnya, Armand Peugeot orangnya, menciptakan Peugeot perusahaan. Caranya sama dengan para pendeta dan dukun, menciptakan Tuhan dan setan sepanjang sejarah, dan cara yang di dalamnya disebut ribuan kuris ahli pengobatan. Prancis yang masih menciptakan tubuh Kristus setiap minggu di gereja-gereja. Semua itu berkisar pada penceritaan kisah-kisah dan upaya meyakinkan orang agar memercayai kasus koreks Prancis. Kisah krusialnya adalah bahwa kehidupan dan kematian Kristus sebagaimana diceritakan oleh gereja Katolik. Menurut cerita ini, pendeta yang mengenakan kain suci mengatakan penuh hikmat kata-kata yang tepat
pada saat yang tepat. Roti anggur duniawi berubah menjadi daging dan darah Tuhan. Pendeta berseru, "Hoc est corpus meum," ungkapan Latin yang berarti, "Ini tubuh saya." Dan hokus pokus, roti berubah menjadi daging Kristus. Melihat teratur dan hikmatnya pendeta menjalankan semua prosedur itu, jutaan pemeluk Katolik Prancis berperilaku seakan-akan Tuhan benar-benar ada dalam roti dan anggur yang disucikan itu. Dalam kasus Peugeot SA, kisah krusialnya adalah ayat hukum sebagaimana ditulis oleh Parlemen Prancis. Menurut para legislator Prancis, jika seorang pengacara bersertifikat mengikuti semua liturgi dan ritual yang benar, menulis semua mantra dan sumpah yang diwajibkan pada selembar kertas yang dihiasi sangat bagus, dan membubuhkan tanda tangannya yang penuh hiasan di bagian bawah dokumen, maka abrakadabra, perusahaan baru telah didirikan. Ketika Armand Peugeot pada 1896 ingin menciptakan perusahaannya, dia membayar seorang pengacara menjalankan semua prosedur suci itu. Begitu pengacara selesai melakukan ritual yang benar dan melafalkan semua mantra dan sumpah yang diperlukan, jutaan penduduk Prancis yang berdiri tegak berperilaku seakan-akan perusahaan Peugeot benar-benar ada. Menceritakan kisah-kisah efektif tidaklah mudah. Kesulitannya tidak terletak pada bagaimana menceritakan kisah itu, tetapi bagaimana meyakinkan setiap orang lain untuk mempercayainya. Banyak sejarah berkisar pada pertanyaan ini. Bagaimana seseorang bisa meyakinkan jutaan orang untuk yakin pada kisah-kisah tertentu tentang Tuhan, negara, atau perusahaan liabilitas terbatas. Namun ketika berhasil, kisah itu memberi Sapiens kekuatan besar karena memungkinkan jutaan orang asing mau bekerja sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Coba saja bayangkan betapa sulitnya menciptakan negara, gereja, atau sistem hukum jika kita hanya mampu bicara tentang hal-hal yang benar-benar ada seperti sungai, pohon, dan singa. Selama bertahun-tahun, orang-orang memintal jalinan cerita yang luar biasa rumit. Dalam jalinan itu, fiksi-fiksi seperti Peugeot tidak hanya ada, tetapi juga mengakumulasi kekuatan besar. Jenis hal yang diciptakan orang dalam jalinan kisah-kisah itu dikenal di kalangan akademisi sebagai fiksi, konstruk sosial, atau realitas yang dibayangkan. Sebuah realitas yang dibayangkan bukanlah kebohongan. Saya bohong kalau saya mengatakan ada seekor singa dekat sungai ketika saya tahu sepenuhnya bahwa tidak ada singa di sana. Tidak ada yang istimewa tentang kebohongan. Moyet hijau dan simpanse bisa berbohong. Seekor moyet hijau misalnya pernah diobservasi menyeru "awas ada singa" ketika tidak ada seekor pun singa di sekitarnya. Peringatan itu dengan mudah menakutkan seekor monyet yang baru saja menemukan sebuah pisang, meninggalkan pembohongnya mencuri rezeki itu untuk dirinya. Tak seperti kebohongan, realitas yang dibayangkan adalah sesuatu yang dipercaya setiap orang, dan sepanjang kepercayaan bersama itu ada, realitas yang dibayangkan mendatangkan kekuatan di dunia. Pematung Gua Stadel mungkin saja sedang jujur meyakini keberadaan arwah penjaga manusia singa itu. Sebagian dukun adalah penipu, tetapi sebagian besar secara jujur meyakini keberadaan Tuhan dan setan. Sebagian besar milioner secara jujur percaya akan keberadaan uang dalam perusahaan liabilitas terbatas. Sebagian besar aktivis hak asasi manusia secara jujur meyakini adanya hak-hak asasi manusia. Tak seorang pun berbohong ketika pada tahun 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut agar pemerintah Libya menghormati hak-hak asasi manusia warganya, sekalipun PBB
Libya, dan hak-hak asasi manusia semuanya adalah isapan jempol dari imajinasi kita yang subur. Sejak munculnya revolusi kognitif, sapiens dengan demikian hidup dalam realitas ganda. Di satu sisi, realitas objektif sungai, pohon, dan singa, dan di sisi lain, realitas yang dibayangkan tentang Tuhan, negara, dan korporasi. Seiring berjalannya waktu, realitas yang dibayangkan menjadi semakin kuat, sehingga kini sungai-sungai, pohon, dan singa yang bertahan bergantung pada kemurahan entitas yang dibayangkan seperti Tuhan, negara, dan korporasi. Memintas genom. Kemampuan untuk menciptakan realitas yang dibayangkan dengan kata-kata memungkinkan banyak orang asing bisa bekerja sama secara efektif. Namun, ia juga menghasilkan sesuatu yang lebih besar, karena kerjasama manusia dalam skala besar didasarkan pada mitos. Cara orang bekerja sama bisa diganti dengan mengganti mitosnya dengan menceritakan kisah yang berbeda. Dalam keadaan yang tepat, mitos bisa berubah sangat cepat. Pada 1789, populasi Prancis beralih dalam sekejap dari mempercayai mitos hak ilahiyah raja ke mempercayai mitos kedaulatan rakyat. Akibatnya, sejak munculnya revolusi kognitif, Homo sapiens bisa merevisi perilakunya dengan cepat sesuai kebutuhan yang berubah-ubah. Ini membuka jalur cepat evolusi kultural, memintas kemacetan-kemacetan lalu lintas evolusi genetika. Menyusuri jalur cepat ini, Homo sapiens segera jauh mengungguli semua spesies manusia dan binatang lain dalam hal kemampuan bekerja sama. Perilaku binatang-binatang sosial lainnya sebagian besar ditentukan oleh gen mereka. DNA bukanlah otokrat. Perilaku binatang juga dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan individu. Bagaimanapun, dalam satu lingkungan tertentu, binatang-binatang dari spesies yang sama cenderung berperilaku dengan cara yang sama. Perubahan-perubahan signifikan dalam perilaku sosial tidak bisa terjadi pada umumnya tanpa mutasi gen. Misalnya, simpanse biasa memiliki kecenderungan genetik untuk hidup dalam kelompok-kelompok hierarkis yang dipimpin oleh seekor jantan alfa. Spesies yang terhubung dekat dengan simpanse bonobo biasanya hidup dalam kelompok-kelompok yang lebih egaliter yang didoleh aliansi-aliansi betina. Simpanse betina biasa tidak bisa mengambil pelajaran dari kerabat mereka dan kemudian melancarkan revolusi feminis. Simpanse jantan tidak bisa berkumpul dalam majelis konstitusi untuk menghapuskan kantor jantan alfa dan mendeklarasikan bahwa dari sini semua simpanse diperlukan setara. Perubahan-perubahan dramatis di dalam perilaku semacam itu hanya terjadi jika sesuatu berubah dalam DNA simpanse. Dalam alasan yang sama, manusia kuno tidak menginisiasi revolusi apapun sejauh yang bisa kita ceritakan. Perubahan-perubahan pola sosial, penemuan teknologi baru, dan penempatan habitat-habitat asing menghasilkan mutasi-mutasi genetik dan tekanan lingkungan lebih dari inisial kultural. Itulah mengapa manusia butuh ratusan tahun untuk mencapai langkah ini. Dari 2 juta tahun lalu, mutasi-mutasi gen menghasilkan munculnya spesies manusia baru yang disebut Homo erectus. Kemunculannya disertai dengan perkembangan teknologi baru yang kini kita kenali sebagai ciri khas spesies ini. Selama Homo erectus
tidak mengalami perubahan genetik lebih lanjut, alat-alat baru kurang lebih tetap seperti sama selama hampir 2 juta tahun. Secara kontras, sejak adanya revolusi kognitif, sapiens mampu mengubah perilaku mereka dengan cepat, meneruskan perilaku-perilaku baru ke generasi genetik maupun lingkungan. Satu contoh yang sangat bagus, lihatlah perulangan kaum elite tak beranak, seperti kepastoran Katolik, ajaran monastik Buddha, dan birokrasi orang Kasim Cina. Eksistensi orang-orang elit semacam itu berlawanan dengan prinsip-prinsip paling fundamental dari seleksi alam, karena para anggota dominan masyarakat itu secara meninggalkan peran sebagai ayah. Kalau jantan alfa simpanse menggunakan kekuasaannya untuk berhubungan seks dengan sebanyak mungkin betina dan konsekuensinya menjadi ayah dari barisan muda dalam jumlah besar. Jantan alfa Katolik abstain sepenuhnya dari hubungan seksual dan perawatan anak. Pilihan abstain itu bukan akibat dari kondisi lingkungan yang unik seperti kalangan seperti kelangkaan pangan yang parah atau keinginan pasangan potensial. Bahkan pula, dari perilaku terlibat mutasi genetik, Katolik telah bertahan selama berabad-abad tidak dengan memintas gen selibat dari satu paus ke paus berikutnya, melainkan dengan cerita-cerita perjanjian baru dan hukum kanon Katolik. Dengan kata lain, sementara pola-pola perilaku manusia kuno selama puluhan ribu tahun, sapiens baru bisa mentransformasi struktur-struktur sosial, sifat hubungan interpersonal, dan sejumlah besar perilaku lain hanya dalam waktu 1 atau 2 dekade. Bayangkan seorang warga Berlin yang lahir pada 1900 dan hidup 100 tahun. Dia menghabiskan masa kanak-kanaknya dalam Imperium Hohenzollern Wilhelm II. Tahun-tahun dewasanya berada di bawah Republik Weimar, rezim Third Reich Nazi, dan Jerman Timur Komunis, dan dia meninggal sebagai seorang warga Jerman bersatu yang demokratis. Dia berhasil menjadi bagian dari 5 sistem sosiopolitik yang berbeda, walaupun DNA-nya tetap benar-benar sama. Inilah kunci dari sukses sapiens. Dalam perkelahian 1 lawan 1, seorang Neanderthal mungkin akan mengalahkan sapiens. Namun dalam konflik ratusan orang, Neanderthal tidak akan mampu bertahan. Neanderthal bisa berbagi informasi tentang keberadaan singa, tetapi mereka mungkin tidak akan bisa menceritakan dan merevisi cerita tentang arwah suku. Tanpa kemampuan mengarang fiksi itu, Neanderthal tidak mampu bekerja sama secara efektif dalam jumlah besar, juga tidak mampu menyesuaikan perilaku sosial mereka dengan tantangan-tantangan yang berubah dengan cepat. Meskipun kita tidak bisa masuk ke dalam pikiran Neanderthal untuk memahami bagaimana cara berpikir mereka, kita punya bukti tidak langsung tentang keterbatasan kognisi mereka dibandingkan dengan rival sapiensnya. Pada arkeologis yang menggali situs-situs sapiens yang berusia 30.000 tahun di jantung Eropa, sesekali menemukan di sana kerang-kerang laut dari pesisir Mediteran dan Atlantik. Kemungkinannya, kerang-kerang itu sampai ke pedalaman benua itu melalui perdagangan jarak jauh antara berbagai kawanan sapiens yang berbeda. Situs-situs Neanderthal tidak punya bukti perdagangan semacam itu. Setiap grup membuat alat sendiri dari material lokal. Satu contoh lagi datang dari Pasifik Selatan. Kelompok-kelompok sapiens yang hidup di Pulau Irlandia Baru sebelah utara Nugini menggunakan kaca vulkanik yang disebut obsidian untuk membuat alat-alat tajam dan sangat kuat. Namun Irlandia Baru tidak punya cadangan atau obsidian. Uji-uji laboratorium mengungkapkan bahwa
Obsidian yang mereka gunakan dibawa dari cadangan di Britania Baru, sebuah pulau 400 km jauhnya. Sebagian dari penghuni pulau-pulau ini pasti navigator ulung yang berdagang dari pulau ke pulau menempuh jarak yang jauh. Perdagangan mungkin tampak sebagai kegiatan yang sangat pragmatis yang tak memerlukan dasar-dasar fiktif. Namun faktanya, tidak ada binatang selain sapiens yang terlibat dalam perdagangan, dan semua jaringan perdagangan sapiens yang tentangnya kita punya bukti terperinci didasarkan pada fiksi-fiksi. Perdagangan tidak bisa muncul tanpa kepercayaan dan sangat sulit untuk mempercayai orang asing. Jaringan perdagangan global saat ini didasarkan pada kepercayaan kita pada entitas-entitas fiksional seperti dolar, Federal Reserve Bank, dan lambang-lambang korporasi. Ketika dua orang asing dalam masyarakat suku ingin berdagang, mereka akan membangun kepercayaan dengan memohon kepada Tuhan, leluhur mitos, atau binatang lambang yang sama. Jika sapiens kuno yang meyakini fiksi-fiksi semacam itu memperdagangkan kerang dan obsidian, maka masuk akal bahwa mereka juga bisa memperdagangkan informasi, dan karena itu menciptakan jalinan pengetahuan yang lebih padat dan lebih luas ketimbang yang dimiliki Neanderthal dan manusia-manusia kuno lainnya. Teknik berburu memberikan ilustrasi perbedaan-perbedaan ini. Neanderthal bisa berburu sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sapiens di sisi lain mengembangkan teknik-teknik yang bertumpu pada kerjasama berpuluh-puluh individu dan mungkin bahkan antar kawanan. Satu metode yang sangat efektif adalah mengepung seluruh kawanan binatang seperti kuda liar, kemudian memburunya dalam ngarai yang sempit, yang dengan mudah menghabisinya secara massal. Jika semua berjalan seperti rencana, kawanan-kawanan manusia itu akan memanen bertonton daging, lemak, dan kulit binatang dalam upaya kolektif di satu sore saja, dan entah mengonsumsi harta ini dalam pesta besar atau mengeringkan, mengasapi, atau di area-area Arktik membekukannya untuk dimakan dalam lain waktu. Para arkeolog menemukan situs-situs di mana seluruh kawanan binatang dibantai setiap tahun dengan cara itu. Bahkan ada situs-situs di mana pagar-pagar dan penghalang didirikan dalam rangka menciptakan perangkap artifisial dan lahan pembantaian. Kita mungkin berasumsi bahwa Neanderthal tidak senang melihat lahan perburuan tradisional mereka berubah menjadi lahan pembantaian yang dikuasai sapiens. Namun jika kerusuhan meletus antara kedua spesies itu, nasib Neanderthal tidak terlalu lebih baik dari kuda-kuda liar. 50 Neanderthal yang bekerja sama dalam pola-pola tradisional yang statis bukanlah tandingan bagi 500 sapiens yang lincah dan inovatif. Dan andai pun sapiens kalah di babak pertama, maka mereka bisa dengan cepat menemukan tipu daya yang memungkinkan mereka menang lain waktu. Apa yang terjadi dalam revolusi kognitif? Kemampuan baru, kemampuan menyampaikan informasi dalam jumlah lebih besar tentang dunia yang mengelilingi Homo sapiens. Konsekuensi lebih luas, merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi rumit seperti menghindari singa dan memburu bison. Kemampuan baru, kemampuan menyampaikan informasi dalam jumlah lebih besar tentang hubungan sosial sapiens. Konsekuensi lebih luas, kelompok yang lebih besar dan lebih kohesif, berjumlah sampai 150 individu. Kemampuan baru, kemampuan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang tidak benar-benar ada, seperti arwah, negara, perusahaan liabilitas terbatas, dan hak-hak asasi manusia. Konsekuensi lebih luas. A. Kerjasama di antara orang asing dalam jumlah sangat besar. B. Inovasi pesat pada perilaku sosial. Sejarah dan biologi.
Besarnya keragaman dari realitas yang dibayangkan, yang ditemukan sapiens, dan keragaman pola-pola perilaku yang dihasilkannya adalah komponen utama dari apa yang kita sebut budaya. Begitu muncul, budaya-budaya itu tak pernah berhenti berubah dan berkembang, dan perubahan-perubahan yang tak terhentikan inilah yang kita sebut sejarah. Revolusi kognitif dengan demikian adalah titik di mana sejarah mendeklarasikan kemerdekaannya dari biologi. Sampai dengan revolusi kognitif, perbuatan-perbuatan semua sapiens spesies manusia berada dalam ranah biologi, atau jika Anda lebih menyukai prasejarah, saya cenderung menghindari istilah prasejarah karena itu secara keliru membawa makna. Bahkan sebelum revolusi kognitif, manusia ada dalam kategorinya sendiri. Sejak revolusi kognitif dan seterusnya, narasi-narasi sejarah menggantikan teori-teori biologi sebagai sarana utama kita dalam menjelaskan perkembangan Homo sapiens. Untuk memahami munculnya Kristianitas atau Revolusi Prancis, tidak cukup dengan memahami interaksi gen-gen, hormon-hormon, dan organisme-organisme. Diperlukan pula untuk mempertimbangkan interaksi ide-ide, gambar-gambar, dan fantasi-fantasi. Ini tidak berarti bahwa Homo sapiens dan kebudayaan manusia terkecualikan dari hukum-hukum biologi. Kita masih tetap binatang dan kemampuan fisik dan kognitif kita masih dibentuk oleh DNA kita. Dari blok-blok bangunan yang sama sebagaimana masyarakat Neanderthal atau simpanse, dan semakin jauh kita mencermati blok-blok bangunan ini, sensasi, emosi, ikatan keluarga, semakin sedikit perbedaan yang kita temukan antara kita dan kera-kera lain. Meskipun demikian, keliru kalau kita mencari perbedaan-perbedaan pada level individual dan keluarga. 1 lawan 1 atau bahkan 10 lawan 10, kita kan serupa dengan simpanse. Perbedaan-perbedaan signifikan baru mulai muncul ketika kita melampaui batas 150 individu, dan ketika kita mencapai 1.000 sampai 2.000 individu, perbedaan-perbedaan itu mencengangkan. Jika Anda mengumpulkan ribuan simpanse di lapangan Tiananmen, Wall Vatikan, atau markas besar PBB, hasilnya akan semraut. Bandingannya, sapiens bisa berkumpul secara rutin dalam jumlah ribuan di tempat-tempat semacam itu. Bersama-sama, mereka menciptakan pola-pola teratur seperti jaringan perdagangan, perayaan massal, dan institusi-institusi politik yang belum pernah mereka ciptakan secara terpisah. Perbedaan real antara kita dan simpanse adalah mitos pengikat yang merekatkan individu, keluarga, dan kelompok dalam jumlah besar. Perekat itu membuat kita ulung dalam penciptaan. Tentu saja, kita juga butuh keterampilan lain, seperti kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat. Meskipun demikian, pembuatan alat adalah konsekuensi kecil kalau tidak digabungkan dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan banyak orang lain. Bagaimana bisa kita sekarang memiliki misil antar benua dengan hulu ledak nuklir, sementara 30.000 tahun lalu kita hanya punya batang dengan mata pisau batu? Secara psikologis, tidak ada perbaikan signifikan dalam kapasitas kita dalam pembuatan alat selama 30.000 tahun terakhir. Albert Einstein jauh kurang tangkas tangannya dibandingkan dengan seorang manusia kuno pemburu penjelajah. Namun kapasitas kita untuk bekerja sama dengan orang asing dalam jumlah besar membaik secara dramatis. Pisau batu kuno dibuat hanya dalam beberapa menit oleh satu orang yang bergantung pada saran dan bantuan beberapa teman dekat. Produksi hulu ledak nuklir modern membutuhkan kerjasama jutaan orang asing di seluruh dunia,
dari pekerja yang menambang biji uranium di kedalaman bumi sampai ke para ahli fisika teoritis yang menulis rumus-rumus matematika panjang untuk menjelaskan interaksi partikel-partikel atom. Berikut adalah ringkasan hubungan antara biologi dan sejarah setelah revolusi kognitif. Biologi membuat parameter-parameter dasar perilaku dan kapasitas Homo sapiens. Keseluruhan sejarah berlangsung dalam batasan-batasan arena biologis ini. Meskipun demikian, arena ini luar biasa besar, memungkinkan sapiens memainkan ragam permainan yang mencengangkan. Berkat kemampuan mereka dalam menemukan fiksi, sapiens bisa menciptakan permainan-permainan yang semakin rumit dan semakin rumit. Yang berarti setiap generasi mengembangkan dan mengelaborasi lebih jauh. Akibatnya, dalam rangka memahami bagaimana perilaku sapiens, kita harus menjelaskan evolusi sejarah tindakan-tindakan mereka, merujuk pada hambatan-hambatan psikobiologis seperti penyiar radio olahraga yang ketika meliput kejuaraan sepak bola Piala Dunia, menyampaikan kepada para pendengarnya penjelasan terperinci tentang lapangan permainan, bukan penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan pemain. Permainan apa yang dilakukan leluhur abad bata dalam arena sejarah? Sejauh yang kita ketahui, orang-orang yang memahat patung manusia singa Stadel sekitar 30.000 tahun lalu memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual yang sama dengan yang kita miliki. Apa yang mereka lakukan ketika bangun di pagi hari? Apa yang mereka makan untuk sarapan dan makan siang? Seperti apa masyarakat mereka? Apakah mereka punya hubungan monogami? Apakah mereka melakukan upacara, aturan-aturan moral, melakukan kontes olahraga, dan ritual-ritual keagamaan? Apakah mereka berperang? Bab selanjutnya akan mengintip apa di balik tirai abad-abad yang menjelaskan seperti apa kehidupan dalam milenium-milenium pemisah antara revolusi kognitif dan revolusi pertanian.